Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hadana ila syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Allah memberikan banyak sekali limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, utamanya nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga Allah berikan limpahan barokah di dalamnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menetapkan tujuan dari penciptaan manusia ini sebagai makhluk yang beribadah, menjadi khalifah di muka bumi, mengelola alam semesta sesuai dengan aturannya. Amanah yang Allah berikan kepada manusia ini begitu banyak dan beragam. Ketika malaikat bertanya kepada Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah antar sesama? Maka Allah kemudian menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Apa yang dimaksud dengan inni a'lamu ma la ta'lamun? Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah akan ciptakan dari kalangan manusia orang-orang pilihan. Ada yang diangkat menjadi nabi, ada yang diangkat menjadi ulama, ada yang dipilih menjadi mujahid, ada yang dipilih menjadi pewaris nabi dan rasul, ada yang dipilih menjadi ahlul Quran. Banyak sekali ragam jabatan ataupun kedudukan manusia yang itu tidak dimiliki oleh para malaikat. Di antara yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Mereka ini kemudian bukan sekedar dipilih menjadi manusia istimewa, tetapi mereka mendapatkan tugas dan amanah yang sangat berat. Ya. Allah menyebut di dalam Al-Quran tugas mereka harus memikul misaqon ghalidho, perjanjian ataupun ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat berat. Jadi dalam Al-Quran ada 3 kali Allah menyebutkan kata misaqon ghalidho, perjanjian yang sangat berat. Yang pertama adalah ketika Allah mengambil sumpah para nabi dan rasul, di mana mereka akan menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia agar beribadah kepadanya. Yang kedua adalah pada saat Allah mengambil sumpah kaum Bani Israel
sampai Bukit Tursina diletakkan di atas kepalanya. Kalau mereka ingkar maka akan ditimpakan siksa tadi. Dan yang ketiga adalah ini yang akan kita bahas pada saat kita mengambil sumpah janji dari mertua kita saat di pelaminan, saat akad nikah berlangsung, maka kita mengambil sumpah tersebut ketika bapak mertua kita mengatakan angkah tuka wa zawwajtuka, aku nikahkan engkau, aku jodohkan engkau dengan putriku fulanah. Lalu kita para bapak, para suami mengucapkan kalimat yang menyambutnya, qabiltu zawajaha. Ini disebut dalam Al-Quran sebagai misaqon ghalidho, perjanjian yang sangat berat. Bapak Ibu sekalian, sejak kita mengucapkan kalimat qabiltu yang disebut sebagai misaqon ghalidho, perjanjian yang sangat berat, maka sejak itu ada amanah yang cukup berat di pundak kita. Ya, jamaah sekalian, di sini ada yang sudah pernah mengucapkan kalimat qabiltu zawajaha itu, ada yang baru mungkin 2 tahun, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, tapi mungkin boleh jadi ada yang sudah 25-30 tahun. Yang sudah punya cucu itu berarti kemungkinan sudah 25-30 tahunan. Kalimat itu diucapkan. Pertanyaannya, kira-kira kita masih ingat enggak apa arti dari kalimat qabiltu zawajaha? Aku siap menikahinya, aku siap untuk membersamainya. Qabiltu, aku terima akad ini. Terjemahannya singkat. Qabiltu zawajaha, aku terima akad nikah ini dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Itu terjemahannya. Tapi apa konsekuensi, resiko, akibat, dampak yang muncul dari kalimat tersebut? Ibu-ibu bisa diingat karena ini pernah diucapkan oleh suami Anda. Ya. Jadi ketika seorang laki-laki mengucapkan kalimat qabiltu, aku terima akad ini, maka ada sejumlah konsekuensi dan makna yang timbul. Qabiltu zawajaha artinya aku siap untuk menerima dia lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Aku siap untuk mendengarkan semua curhatan dan keluhannya. Aku siap untuk menanggung semua beban hidupnya. Aku siap merawat mendidik semua anak-anaknya. Aku siap untuk menanggung semua biaya dari anak-anak yang lahir dari rahimnya. Aku siap untuk menggapit tangannya menuju tangga surga Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menanggung semua dosa-dosa dia kalau aku biarkan dia berbuat maksiat dan dosa, ya, padahal aku mampu mengingatkannya. Aku akan mendidik dia, mengajari dia, mengawal dia, membahagiakan dia. Aku tidak akan mengecewakan, mengkhianati dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, masih mau dilanjutin gak nih makna daripada kalimat tadi? Itu segitu aja sudah terasa berat sekali ya. Jadi konsekuensi yang muncul dari kalimat qabiltu zawajah itu sangat panjang, sangat berat. Ya, kita sudah pernah melakukan sejumlah kontrak perjanjian, entah kontrak dagang, kontrak rumah, kontrak ruko, beli sawah, beli kendaraan dan sebagainya, tapi tidak ada perjanjian yang lebih berat daripada perjanjian ketika kita mengucapkan akad nikah tadi. Maka mari kita refresh kembali, kita upgrade kembali pemaknaan kita, karena tak sedikit dari kita yang begitu nikah kemudian tiba-tiba semuanya dianggap selesai, padahal justru kehidupan baru dimulai. Ya, mohon maaf ibu-ibu, kalau di rumah kita merasakan hal yang berbeda dalam rumah tangga kita. Kok bapak-bapak nggak seperti yang diharapkan, para suami seperti yang tak diharapkan. Karena memang filosofi orang menikah itu bagi laki-laki dengan perempuan agak berbeda. Ya, bagi laki-laki sebelum nikah yang begitu bersemangat, anak muda ini terutama sekarang ya, yang begitu kepo dengan calon pasangannya,
yang begitu semangat untuk mencarinya, sampai dibela-belain untuk melakukan apa saja pendekatan yang bisa dilakukan supaya dia betul-betul jadi milik kita, ya. Tetapi begitu nikah tiba-tiba selesai begitu saja. Karena memang laki-laki itu sebelum nikah mirip seperti orang mendaki gunung, Pak. Ya, semangat, semua tenaga energi dikerahkan, pengen cepat sampai di puncak. Begitu sampai di puncak ngapain, Pak? Ngeletak, duduk, santai, wes, gitu kan ya. Bahkan habis itu apa? Turun. Itulah yang terjadi pada laki-laki ketika menikah. Begitu akad, ya sudah, wes, apa yang dicari selesai. Tiba-tiba semua hal yang dulu pernah terjadi sebelum nikah hilang, nggak ada jejaknya. Padahal dulu biasanya sering nelpon, sering ngajak jalan, sering ngasih hadiah, sering nanya kamu sudah makan belum, sering, pokoknya segala yang nggak penting itu ditanyain, begitu ya. Waktu belum menikah, gitu ya, Pak ya. Begitu sudah nikah, tiba-tiba selesai sudah, ya, nggak seperti dulu perasaannya, ya. Atau jadi kalau tadi mirip seperti pendaki, yang kedua mirip seperti pemburu. Yang namanya pemburu, sebelum dia mendapatkan hewan buruannya, maka dia akan berlari mengejar sekuat tenaga, ya. Begitu hewan buruannya sudah dapat, dia apain? Ya udah taruh di samping, ya, nunggu matang dan seterusnya. Enggak seperti aktivitas sebelum menikah. Jadi bagi dia, bagi laki-laki, mencintai wanita sebelum dinikahi dengan setelah dinikahi itu rasanya dari sisi dari sisi rasa dianggap berbeda oleh wanita. Ini yang menyebabkan kemudian wanita merasa bahwa sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengajak untuk merefresh bukan dari sisi psikologi tadi bahwa kita dulu begitu bersemangat, tapi berangkat dari sebuah keyakinan dan mindset, mentalitas kita bahwa akad ini adalah akad yang sangat berat. Yang kita ucapkan bukan sembarang akad. Akad ini disejajarkan dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi dan rasul untuk menyampaikan amanah. Akad ini disejajarkan dengan perjanjian antara Allah dengan Bani Israel yang bukit Tursina diletakkan di atas kepalanya. Inilah tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai ayah, tugas kita sebagai suami. Maka berbicara tentang ayah sang arsitek peradaban, karena memang ada tugas utama, tugas besar sebagai manusia, yakni khalifatullah fil ardi, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tugas itu juga melekat pada kapasitas kita yang paling sederhana, yang paling rendah, yakni sebagai orang tua. Saya katakan paling rendah itu bukan rendah dari sisi nilai, tapi rendah dari sisi strata. Kenapa? Karena ini batas minimalis. Ya, Anda bisa nggak jadi guru, nggak jadi wali kelas. Anda bisa nggak jadi RT, nggak jadi lurah. Anda bisa nggak jadi pimpinan perusahaan, nggak jadi kepala kantor, nggak jadi ini, nggak jadi itu. Tapi Anda semua wajib jadi bapak, ya, kecuali mau hidup menderita jomblo sepanjang masa, gitu, ya. Jabatan ini jabatan yang paling minimalis, sekaligus juga batas waktunya maksimalis. Kenapa? Karena nggak ada di antara kita yang pengen jadi bapak sementara, pengen jadi mantan bapak, ya. Mungkin mantan suami iya, mantan lurah iya, mantan camat iya, mantan direktur, tapi mantan bapak nggak ada. Ini jabatan yang melekat sampai kita mati, sampai nanti dipertemukan lagi di akhirat dengan anak-anak kita, ya. Karena besok ada orang tua di akhirat yang sudah hampir masuk surga dibatalkan gara-gara apa? Tuntutan dan gugatan anaknya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah amanah yang sangat berat menjadi arsitek peradaban, ya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang tugas dan amanah orang tua, kita sering mendengar kalimat yang berbunyi al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Seorang ibu itu adalah madrasah, lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya.
Ya. Wal abu mudiruha, sedangkan bapak adalah kepala sekolahnya. Jadi kalau ibu diumpamakan seperti lembaga pendidikan yang bernama sekolah, maka si bapak ya berfungsi sebagai kepala sekolah. Apa peran fungsi tugas kepala sekolah? Silahkan masuk di kantor kepala sekolah. Terpampang di situ 7 tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab kepala sekolah. Ya, sebagai inovator, sebagai leader, sebagai konselor, sebagai pimpinan, sebagai banyak sekali tugas sebagai kepala sekolah yang intinya memastikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini berjalan dengan lancar, menghasilkan output berupa alumni yang berkualitas sesuai dengan visi misi daripada sekolah tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau diumpamakan dalam sebuah struktur negara, maka bapak itu mirip seperti kepala negara. Tugasnya memakmurkan seluruh warga, menjamin bahwa keberlangsungan hidup mereka ya sebagaimana dalam cita-cita sebuah negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka rakyatnya semua tercukupi, terjamin kehidupannya. Ini tugas kepala negara. Begitu juga kira-kira tugas seorang kepala rumah tangga. Ya. Kalau kita bawa dalam bentuk perusahaan, maka seorang ayah mirip seperti manajer atau direktur utama yang punya tugas dan kewajiban untuk mengendalikan proses perjalanan perusahaan ini. Ya, memastikan bahwa semua karyawannya dicukupi, memastikan bukan sekedar dicukupi, bukan sekedar mereka dapat gaji, tapi memastikan bahwa perusahaan ini terus meningkat, berkembang, menghasilkan keuntungan, sehingga tiap hari dia harus mikir bagaimana caranya, ya. Maka kalau mau kita komparasikan antara peran bapak dengan peran kepala sekolah, peran pimpinan perusahaan dengan peran sebagai kepala negara, pada satu sisi mungkin lebih berat kepala sekolah, kepala negara apalagi, atau kepala perusahaan, pimpinan perusahaan. Tetapi pada dimensi yang lain, tugas menjadi kepala rumah tangga jauh lebih rumit, jauh lebih berat daripada tugas-tugas yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Ya, kenapa lebih rumit? Mungkin secara beban ringan, yang diurusi cuma satu istri sama 3, 4, 5, 6, 7 atau 10 anak misalnya. Atau yang paling ekstrim kemarin kita dengar di daerah mana Pak? Masya Allah ya, ada sebuah keluarga anaknya 16, hafid Quran, rumahnya biasa, ya bukan orang kaya, bukan orang yang terpandang, tetapi dengan segala keterbatasan. Ini yang kita bayangkan betapa beratnya tugas orang bapak bisa kayak gitu. Mungkin kita seneng ya ngelihat cerita, hebat ya anaknya bisa begitu. Tapi terbayang nggak Pak, itu gimana kerja keras bapak dan ibunya untuk bisa memiliki anak-anak semacam itu. Jadi begini ya. Kalau ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang kaya raya itu, yang hartanya miliaran bahkan triliunan itu, ya, kita katakan bahwa mereka tidak dimuliakan oleh Allah karena hartanya. Mereka bukan menjadi orang yang mulia karena duitnya, tetapi banyaknya harta mereka bisa menjelaskan kepada kita seperti apa kapasitas dan kualitas hidup mereka. Bisa dipahami nggak Pak? Ya, kalau kita melihat ada seorang pengusaha yang kaya raya, hartanya, asetnya, propertinya di mana-mana, maka itu sudah menjelaskan kepada kita seperti apa kehebatan kualitas diri dia. Ya, sama seperti kita melihat sebuah pohon yang besar, batangnya dirangkul sekian orang tidak cukup. Ini menjelaskan seperti apa kedalaman akarnya. Ya. Gedung pencakar langit yang tinggi sekian puluh bahkan sampai 100 lantai,
itu menjelaskan seperti apa kedalaman pondasinya. Maka seorang bapak yang bisa mendidik semacam itu, ini juga menjelaskan seperti apa kualitas imannya, kualitas ilmunya, kualitas mentalnya, kualitas tanggung jawabnya. Sebagaimana kalau kita melihat orang-orang yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang tak sesuai dengan harapan, dengan rumah tangga yang berantakan, dengan ekonomi yang tidak mapan, dengan berbagai macam hal yang tidak ideal, itu juga menjelaskan seperti apa kualitas dan kapasitas dia. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi bahwa tugas kepala negara berat, tugas direktur perusahaan berat, tugas kepala sekolah sangat berat karena yang mereka kelola begitu banyak. Sementara mungkin tugas kepala rumah tangga hanya satu istri, sekian anak. Kelihatannya simpel, tapi justru inilah ya dalam kehidupan kita kalau Bapak Ibu renungkan yang paling berat. Ya, silahkan bandingkan antara ujian jenengan jadi yang jadi lurah, yang jadi camat, yang jadi kepala sekolah, yang jadi manajer perusahaan. Ya. Maka pekerjaan-pekerjaan itu kalau mau kita bandingkan dari sisi kualitasnya, maka lebih berat untuk menjadi orang tua. Kenapa? Ya, dalam bahasa yang simpel saya sering gambarkan tugas-tugas profesionalisme tadi, tugas-tugas manajerial tadi itu basisnya hanya profesional saja. Anda profesional selesai. Ya. Kalau dalam lembaga pendidikan misalnya, saya ambil contoh dua saja. Kalau yang ketiga negara, saya nggak pernah mengerti seperti apa rumit dan beratnya ya tentang profesionalisme. Presiden yang profesional itu seperti apa, saya belum bisa membayangkan. Tapi kalau kepala sekolah profesional atau pimpinan perusahaan profesional, barangkali sedikit banyak kita bersentuhan, gitu nggak Pak? Ya. Kepala sekolah profesional mungkin bisa kita tanyalah sama kepala sekolah Al-Falah, Ummahat, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Bagaimana sih kehidupan di lembaga pendidikan tersebut sehari-hari? Ya. Tapi intinya kalau kita sederhanakan profesional itu begini. Seorang pimpinan membuat plot apa tugas dan tanggung jawabnya, kemudian dia jalankan. Ya. Kadang-kadang tidak perlu melibatkan perasaan. Misalnya ada karyawannya, ada gurunya yang bolos terus, anak-anak terlantar, ya sudah tinggal ditanting. Kamu masih mau ngajar di sini apa enggak? Ya, kalau mau ngajar ikuti peraturan. Kalau nggak mau ngajar silahkan pamitan. Itu kira-kira gitu Pak. Ya. Ada tukang kebunnya yang nggak becus bekerja, ya sudah Pak, ini terima gaji terakhir, besok nggak usah masuk lagi. Itu profesional. Kalau di perusahaan profesional itu bagaimana? Ya pastikan bahwa karyawan bisa bekerja. Nggak bisa bekerja, ya sudah dikeluarkan. Melanggar kasih surat peringatan. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Ya kalau kita punya pelanggan, pastikan dia loyal. Kalau ada supplier kita, pastikan barangnya bagus. Barangnya jelek bisa dikembalikan. Ada pelanggan ngutang nggak dibayar, jangan kasih barang. Ada karyawan yang sudah umurnya 59-an, pensiunkan. Cari yang masih muda, yang masih gesit, masih semangat dan sebagainya. Itu profesional di perusahaan ataupun di sebuah lembaga pendidikan. Tetapi dalam sebuah kehidupan berumah tangga ternyata nggak bisa dipraktikkan profesionalan. Ya. Punya istri, masakannya nggak enak, gitu ya. Sudah keluarkan, gitu ya. Ya, ijol ke, ya golek bojo sing iso masak kayak begitu. Punya anak nakal, rewel, pecat, begitu kan ya. Ganti anak orang, nggak bisa kayak begitu, ya. Punya istri, umurnya sudah ijoli sawenan loro, begitu ya. Ya nggak bisa kayak begitu. Sak nakal-nakalnya anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Sak rewel-rewelnya istri kita, yaitu dulu kita yang milih. Ya, maka inilah yang disebut dengan misakon goli itu. Nggak bisa main-main.
Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri kamu dan anak kamu ada yang menjadi musuh buat kamu. Ya. Hati-hati dalam menyikapi mereka. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Lalu Allah memberikan rumus 3. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian memaafkan, banyak dimaafkanlah. Istri itu banyak dimaafkan. Semua kesalahan istri, semua kesalahan anak jangan dimasukkan dalam hati. Hati itu bukan tempat menyimpan emosi kepada anak dan istri. Ya, kekurangan mereka lewat, kekurangan mereka lupakan. Ini harus kayak gitu. Wa in ta'fu wa tasfahu, bersikap santun mulia kepada mereka. Mereka cemberut, kita senyum. Mereka marah, kita ramah. Mereka pelit, kita ngasih. Mereka jahat, kita baik. Itu ta'fu namanya. Tasfahu. Ya, pokoknya sikap apapun mereka kita balas dengan yang sebaliknya. Maksudnya sikap buruk apapun mereka dibalas dengan yang sebaliknya. Itu tasfahu namanya. Wa taghfiru, ya, ampuni mereka. Jangan diingat-ingat kesalahannya. Jangan kemudian diungkit-ungkit kekurangannya. Karena memang ada 4 pantangan dalam rumah tangga, Pak. 1, jangan banyak mengkritik. Ya, ibu-ibu jangan banyak mengkritik suami, suami jangan banyak mengkritik istri. Gitu ya. Yang kedua, jangan banyak mencela, membuli, menunjukkan bahwa dia itu apa? Cacat, kurang dan sebagainya. Yang ketiga, jangan banyak menyalahkan. Ya, berbuat ini dianggap keliru, berbuat ini dianggap salah. Ya, mengkritik, mencela, menyalahkan. Yang keempat, jangan membangun benteng. Membangun benteng itu begini. Ya, aku tuh orangnya kayak gini, terserah. Nek kowe gelem ya wis, nek ora gelem ya wis. Itu namanya membangun benteng. Ya, jangan suka mengucapkan kalimat ini. Ya, ini kalau sering terjadi, ya sudah. Nanti akan banyak masalah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita setelah mengucapkan akad tadi sangat panjang sekali, ya. Ada amanah berupa istri dan anak kita tadi yang akan kita bawa sampai hari kiamat, ya. Oleh karena itu, karena kita menginginkan agar keluarga kita menjadi kendaraan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selazimnya seorang mukmin kudu mengerti bagaimana dia membangun keluarganya tadi seperti seorang arsitek yang ingin membangun sebuah gedung. Rumah tangga persis seperti rumah atau bangunan. Di mana bangunan kita yang kita miliki ini satu dan lainnya tidak sama. Ya. Apa yang bagus pada rumah tangga orang lain belum tentu bagus kalau kita praktekkan. Jenengan seneng baca berita seorang bapak punya anak 16 hafid Quran semua. Dulu ada seorang bapak, tapi karena dia ini orang hebat memang, seorang anggota dewan dari sebuah partai Islam. Ibunya seorang aktivis, bapaknya anggota partai, anaknya 10 laki perempuan hafid Quran semuanya. Sampai kemudian menjadi sebuah buku 10 bintang hafid keluarga, ya, kurang lebih judulnya semacam itu. Sangat menginspirasi, kelihatannya enak, tapi jenengan kalau dapat amanah 10 anak kayak gitu rasanya gimana, Pak? Belum tentu yang bagus buat dia bagus buat kita, ya. Jenengan seneng ngelihat rumah orang lain, Masya Allah enak ya, bojone papat, ya, nom-nom begitu ya. Oh, belum tentu, Pak. Ya. Apa yang enak bagi mereka belum tentu enak buat kita. Ya. Wah, enak ya. Masya Allah, anaknya cuma 2 saja, nurut-nurut. Kemudian kita puji dia, kita pengen seperti dia. Padahal belum tentu kalau kita menjalaninya kemudian akan bahagia. Ya. Maka rumah tangga yang kita bangun ini harus menyesuaikan dengan kapasitas kita. Ini tugas utama seorang arsitek. Logikanya begini, ya. Ketika kita ingin membangun rumah, maka
ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Satu, faktor tempat. Gitu nggih. Kalau lahan jenengan kok 1000 meter, bikin rumahnya lantai 4, kira-kira eman-eman enggak, Pak? Wong tempatnya segitu jembar kok. Bikin gedung kok rumah lantai 4. Lah kalau tinggalnya di sebuah pemukiman padat, luas tanahnya hanya 40 meter, anaknya ada 8, nah barangkali ya sudahlah dibikin rumah sampai lantai 3, lantai 4 karena memang tanahnya sempit. Jadi faktornya sangat banyak sekali kalau kita pengen bikin rumah. Luas lahan, ya, ketersediaan material, kemudian berapa jumlah anggota kita, apa tujuan dan niat kita membangun rumah ini. Apa mau difungsikan sebagai ruko sekaligus, apa mau difungsikan sebagai gudang di belakangnya, apa mau difungsikan sebagai ruang pertemuan, ataupun memang betul tempat yang nyaman tidak diganggu oleh aktivitas dan kesibukan harian. Ini tentu akan sangat mempengaruhi bentuk bangunan yang ingin kita buat. Nah, begitulah tugas orang suami. Ketika dia membangun rumahnya, rumah tangganya seperti seorang arsitek yang akan membangun sebuah gedung. Ya, tidak yang di sana bagus, tidak gara-gara bangunan itu bagus lalu cocok buat kita. Saya ambil contoh yang simpel nih, Pak. Ini masjid bagus nggak, Pak, bangunannya, Pak? Hah? Bagus nggak, Pak? Oh bagus, bagus banget. Tapi cocok nggak buat rumah tangga, Pak? Hah? Nggak cocok. Walaupun besar, megah, bagus, jendelanya banyak, tapi ini nggak cocok buat rumah tangga. Ini kamar pasutrinya di mana, ruang tamunya di sebelah mana, ya. Jadi ketika kita bikin rumah tangga nggak harus sebesar ini, nggak harus seluas ini, justru lebih nyaman, ya, dibandingkan dengan punya gedung bangunan seluas semegah ini, tapi kemudian ya untuk pasutri baru misalnya, ini sangat tidak cocok, gitu ya. Ruko ataupun gudang bangunannya pasti berbeda dengan villa dan perumahan, ya. Maknanya antara bangunan rumah kita dengan bangunan rumah orang, antara model rumah tangga kita dengan model rumah tangga orang lain itu tidak sama satu sama lainnya, ya. Bapak Ibu sekalian, maka dalam hal ini tugas seorang bapak yang ibu harus mendukung. Ini mau dibawa kemana rumah tangga kita? Sebab besok di akhirat setiap orang akan masuk surga berdasarkan kualitas amal yang paling terbaik bagi dia. Ada orang yang masuk surga itu karena kualitas ilmunya, ada yang masuk surga karena kualitas hartanya, ada yang masuk surga karena bangun malamnya, ada yang masuk surga karena di dunia itu sabar luar biasa, ya. Ada yang masuk surga karena di dunia ini rajin bersyukur atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita ini tipe yang besok menghadap Allah dengan membawa apa? Nah, inilah yang kemudian perlu kita renungkan, sehingga ya dalam membawa keluarga kita ini, ya, kemudian kita bisa menghadirkan sebuah model yang terbaik. Sederhananya begini, ya. Kalau jenengan cuman punya modalnya hanya 100 batang bambu, 500 lembar genteng, 5 kilogram paku, bangunan apa yang mau dibuat, Pak? Nah, kalau niatnya bikin bangunan gedung lantai 5 nggak jadi, gojagraknya saja nggak cukup. Tapi kalau jenengan buat gazebo diletakkan di pinggir kali, itu asik buat nongkrong sama ngopi, ya, betah kita, nyaman di sana, ya. Maknanya apa, Bapak Ibu sekalian, ya? Kadang rumah tangga kita simpel, anak cuma 2, pekerjaan biasa saja, tapi boleh jadi ini sudah cukup untuk menghadap Allah, menebus surganya, karena kita jaga kualitasnya tadi dengan sebaik-baiknya, ya. Sebagaimana ada orang yang mungkin diuji oleh Allah dengan banyaknya anak, banyaknya harta, banyaknya kedudukan, banyaknya jabatan, ya, dan bisa masuk surga juga. Kenapa? Karena memang anaknya, keluarganya, jabatannya, hartanya dipakai untuk menembus surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus mengerti apa yang paling cocok untuk keluarga kita. Enggak semuanya dituntut untuk menjadi keluarga ustadz atau keluarga kiai. Enggak semuanya dituntut untuk menjadi keluarga hafid Quran dan penghafal hadis.
Nggak semuanya dituntut untuk menjadi keluarga orang kaya yang rajin infak sedekah. Nggak semuanya dituntut untuk menjadi keluarga yang memiliki kualitas politisi, memimpin masyarakat, menjadi orang terpandang. Enggak. Ya, masing-masing kita silahkan memilih model rumah tangga tadi sesuai dengan apa yang cocok buat kita. Ya. Inilah yang saya katakan sebagai arsitek peradaban. Ya. Seperti di sebuah lembaga pendidikan yang namanya pesantren. Di situ ada bagian-bagian yang bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Ada ustadz yang tugasnya mengajar, nggak dikasih jabatan manajerial, nggak jadi wali kelas, nggak jadi kepala sekolah, nggak menjadi kepala kesantrian, kepala ini enggak. Dia cuma ngajar aja karena memang senengnya ngajar. Tapi ada ustadz yang tugasnya manajerial, tata usaha, ngurusi keuangan dan nggak pernah ngajar. Ustadz juga panggilannya, ya. Tapi nggak pernah ngajar gitu kan, ya. Ada ustadz yang tiap hari ngurusi pak tukang, ngurusi gedung, ngurusi bangunan, ya ustadz juga, ya. Ada pak dapur, ada bu dapur, ada santri, ada itu struktur di sebuah lembaga pendidikan pesantren lah misalnya. Nah, masing-masing daripada anggota ini, ustadz ini, warga ini harus mengerti kapasitas dan kualitas dia. Bu dapur jangan maksakan diri untuk ngajar santri. Santrinya ora pinter-pinter. Ya, sing mulang bu dapur. Ya, santrinya ora pinter-pinter. Tapi kalau bu dapurnya ini serius masak, ya, belajar resep, makanannya enak, santri ini kerasan. Gitu, Pak. Ya. Pak tukang nggak usah ngelamar jadi wali kelas, begitu kan ya. Sudah dia profesional bekerja membangun gedung, buat bangunan yang bagus. Ya sampai santrinya itu betah tinggal di pesantren, maka dia akan punya peran di pesantren tadi. Kepala sekolah yang memang tugasnya ngontrol, dia sudah nggak usah menghabiskan waktu hari-hari untuk membersihkan WC, kamar mandi, jalan raya dan sebagainya. Tugas dia bukan seperti itu. Begitulah dalam kehidupan kita untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kepala rumah tangga memiliki tugas untuk merancang ini kayaknya bagusnya saya rumah tangga saya ini rumah tangga yang model apa ya, supaya bisa memberikan peran yang paling maksimal. Ya, ilustrasinya seperti di sebuah lembaga pendidikan tadi. Kalau dia jadi keluarga bu dapur, pasti nanti akan beda kebijakannya. Kalau jadi keluarga Pak Kiai, pasti akan beda aktivitasnya. Kalau jadi keluarga santri yang tugasnya hanya belajar, nanti tugasnya akan berbeda. Keluarga Pak Tukang, keluarga tata usaha, keluarga bagian pembangunan, keluarga bagian humas, ini pasti nanti beda-beda. Tapi semuanya bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita besar. Nah, begitulah kira-kira dalam kehidupan keluarga kita. Sang bapak inilah arsiteknya. Dia yang kemudian harus merancang mau dibawa kemana rumah tangga dia. Bapak ibu sekalian, ya, rumah tangga atau keluarga yang tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki mimpi, nggak memiliki visi misi, ini memang agak kasihan gitu Pak. Itu mirip seperti ustadz yang nggak jelas statusnya, kon mulang, santrinya bubar, gitu kan ya. Kon ngurusi bagian keuangan, kecolongan, kon jadi bagian koperasi, barangnya ya habis atau nggak laku numpuk gitu kan, uangnya habis, barangnya habis. Kon ngurusi kebun taman, mati semua tamannya. Kon ngurusi ternak gitu ya. Wah, yang kayak begini ini ya pasti ustadz model kayak begini ataupun manusia model gini kalau di pesantren itu bikin sepet meripat gitu loh Pak. Ya. Kenapa? Nggak jelas tugas dan amanahnya. Ya. Tapi kalau dia jelas tugas dan amanahnya, walaupun tadi Pak profesinya hanya jadi bu dapur, ini akan menjadi idola dan kenang-kenangan para santri. Wah, itu bu dapur yang masak itu Masya Allah, saya teringat banget dulu waktu puasa, kemudian karena dapur sudah tutup, ini bu dapurnya masih sempat masakan spesial buat saya gitu ya. Profesinya mungkin cuma tukang kebun, tapi Masya Allah
karena memang kebun yang dirawat itu sangat profesional, sehingga santri itu terinspirasi. Lulus besok ketika memang nggak semua santri bisa ngajar, dia terinspirasi dari apa? Bikin taman, bikin kebun. Ya, saya terinspirasi dari ustadz ini, saya terinspirasi dari pak ini, saya terinspirasi dari bu ini, yang mereka bekerja dengan kualitas terbaik sampai kemudian memberikan apa? Memberikan ya tadi inspirasi kepada anak-anak tadi. Sama Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita ada keluarga yang menginspirasi kita bukan karena duitnya. Ya, kita pernah toh berkunjung ke rumah orang lain, kita mengambil hikmah pelajaran bukan dari ilmunya, tapi dari apa? Dari sabarnya dia menghadapi hidup. Satu contoh Bapak Ibu sekalian, ya, kemarin saya takziah ke rumah seorang ikhwan, ya, yang istrinya meninggal dunia. Jadi sekitar 3 pekan yang lalu, 4 pekan yang lalu, ya. Saya sebetulnya nggak terlalu dekat, tapi saya tersentak ketika membaca status yang dia buat. Sang istri meninggal pada hari Senin, saya baca statusnya pada hari Selasa, yang bunyinya kurang lebih begini: Yaumamma tas'alina ayyuhuma ahammu hayati am hayatuki, sa'akuru laki hayati wa satadhabina ba'idan la ta'lamuna bi annaki hayati. Itu kalimatnya begitu. Suatu saat engkau akan bertanya kepadaku, mana yang lebih penting, hidupku atau hidupmu? Aku katakan yang paling penting adalah hidupku. Dan engkau akan pergi jauh setelah ini, dan engkau tidak tahu bahwa hidupmu adalah kehidupanku. Ya, bahwa engkau adalah kehidupanku. Ini buat saya sangat so sweet nih Pak, ya. Kok romantis banget. Ada apa dengan rumah tangga mereka? Status yang kedua yang saya baca, innallaha lamma ihtarolahal wafat fahiya fi jiwarillah ahsanu min jiwari. Ketika Allah telah menetapkan kematian baginya, maka dia berada di sisinya, dan keberadaan dia di sisinya tentu lebih baik daripada keberadaannya di sisiku. Ajaban liman la yashkurullah ala tamami sihhatin ni'mah, ala tamami ni'mati sihhah. Sungguh aneh kalau ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas sempurnanya nikmat kesehatan. Waqad madat li ummil auladi tis'atus sanawat. Ibu anak-anakku telah menderita sakit selama 9 tahun. Wa dhaqat syiddatal alam, merasakan sakit yang tiada derita. Kulla yaumin, setiap hari, hatta la akadu asifuha wa hiya sabiratun la taqulu illa ma yardah rabbuha. Tapi dia tetap bersabar, tidak pernah mengucapkan kata-kata apapun kecuali yang diridhoi Allah. Akhirnya saya WA beliau, Ustadz, saya ingin takziah buat antum. Ya, kata beliau, yakfika bidoa, cukup doa saja Ustadz, antum banyak punya kegiatan, antum banyak amanah dan sebagainya. Ya, saya bilang enggak Ustadz, saya ingin takziah. Izinkan saya takziah ke tempat antum. Jauh Pak, ya perjalanan 2-3 jam lah ya. Saya ingin tetap takziah. Saya minta waktu. Saya ingin belajar dari antum, bagaimana antum sabar membersamai istri yang sakit selama 9 tahun. Ya, akhirnya kami datang. Saya bawa anak saya 2 dengan teman-teman ya, pengen merekam wawancara dialog saya dengan beliau. 2 jam kami ngobrol, rekamannya masih saya simpan. Ya, intinya dia cerita tentang perjalanan rumah tangganya sampai sang istri sakit. Sakitnya ekstrim Pak, sakit yang tidak ada obatnya, sakit yang cukup langka. Selama 9 tahun menderita sakit giant leg, kaki raksasa. Ya, kakinya lebih besar dari tabung gas. Ya, hanya bisa tergeletak di atas ranjang. Ya, berat sekali hidupnya. Dan suaminya bukan orang sehat banget, suaminya juga sangat berat. Operasi jantung sudah 3 kali. Ya, klepnya sudah diganti, ringnya ya. Ya, dan masih banyak kompleks penyakitnya. Ya. Sampai dalam suasana seperti itu saya kemudian bertanya, Ustadz, energi apa yang membuat antum kuat bertahan menjadi single parent selama 9 tahun?
ngurusi masak, ngurusi nyuci, ngurusi anak, ngurusi istri, ngurusi dakwah. Karena saya pernah dipanelkan taklim dengan beliau waktu di Tangerang, di Banten, sama di Solo, begitu kan. Subhanallah, orangnya sangat semangat sekali. Duitnya nggak ada, ya. Tetapi saya belajar dari dia dari sisi kesabarannya. Saya nggak akan belajar dari sisi mencari nafkah dari dia, gitu nggak Pak? Ya. Tapi saya belajar dari bagaimana sabarnya menjalani kehidupan bersama istri yang tak mampu untuk menjalankan peran dan fungsi. Ya, sampai beliau ditawari poligami dengan sejumlah ustadz dan ikhwan. Tapi masya Allah kalimatnya apa? Saya tanting ustadz-ustadz yang menawarkan saya untuk menikah lagi. Keadilan seperti apa yang bisa saya tegakkan dalam rumah tangga saya kalau yang satu sakit menderita, tergeletak berbaring lemah gak berdaya, yang satunya sehat segar bugar. Gimana saya menjalani dengan keduanya? Ya, saya sudah berjanji tidak akan menikah lagi sampai dia sembuh atau dia meninggal dunia. Ya, ini nggak gampang Pak. Ya, suaminya sakit, istrinya sakit kayak begitu, sehingga selama 9 tahun tugas mendidik anak, tugas mengurus rumah tangga, tugas masak, tugas nyuci, dan tugas-tugas yang lainnya beliau pikul. Ya, saya bilang energi apa yang antum miliki sampai antum punya kemampuan semacam itu? Dia mengatakan, saya tidak melihat istri saya sebagai istri saja, tapi saya memandangnya ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada saya untuk saya perlakukan dengan baik, lalu saya kembalikan dengan cara yang terbaik. Ya, maka saya betul-betul akan menjaga dia. Ya, masya Allah, berlinang kami terus Pak mendengar 2 jam cerita bagaimana beliau merawat istrinya sampai sudah menggunakan tabung oksigen, bagian lehernya dilubangi, kemudian kondisinya hanya tergeletak. Ya, 9 tahun ini bukan pekerjaan yang ringan. Ya, kalau sedang kambuh itu kaki, dan itu kambuh terus. Ya, kaki itu rasanya seperti digigiti ribuan semut rangrang, nangis terus sepanjang waktu. Ya, sampai ketika tahun ke-6 dokter sudah memvonis ini alat kalau dilepas langsung meninggal dunia. Ya, bapak tanda tangan mau dicabut alatnya atau dibiarkan, tapi ya kondisinya begini terus menerus. Kalau dicabut meninggal dunia, kalau dibiarkan alatnya ya bunda nggak bisa ngapa-ngapain, tetap ngeletak. Dan biayanya per hari sekian juta. Anaknya dipanggil, nak, ini bunda kondisi kayak begini. Masih 16 tahun umurnya anaknya waktu itu. Bunda kondisinya kayak begini. Kira-kira menurut kamu gimana? Sang anak mengatakan, ayah, secara logika kita nggak mampu. Dari mana biayanya? Ya, secara logika gak sanggup kita membersamai bunda bertahun-tahun, gak jelas nasibnya. Tapi kalau pakai rasa, anak mana yang tega tanda tangan untuk kematian ibunya? Ya, ayah kita bertahan. Subhanallah, bertahan sampai 3 tahun. Jadi 6 tahun itu sudah menggunakan alat tadi, ya, bertahan sampai 9 tahun. Dan memang masya Allah, hari Sabtu, hari Jumat beliau sudah membuat kain kantong jenazah. Ya, karena nggak bisa pakaiin kafan Pak, bobotnya 160, Anda bisa bayangkan. Ya, hari Jumat membuat kantong jenazah, Sabtu selesai, Senin meninggal dunia. Jadi seakan-akan firasatnya sudah mendekati. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita nggak punya mindset akhirat, kuat nggak Pak membersamai kayak gitu Pak? Maka bapak-bapak naik mengkur istrinya rewel, pilek, alah enteng gitu Pak. Ya, kalau cuman istrinya ngambek, ya kalau cuman mereka minta ini minta itu yang simple, sudahlah. Saya suka menasihatkan kepada para suami, para bapak, rumusnya simple Pak. Ya, permintaan istri itu apapun turuti asal tidak melanggar syariat. Wis itu toh, rumusnya itu aja. Yang jenengan akan merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Ya, nggak usah kita buat terlalu rumit, ya, sampai kemudian melibatkan emosi untuk hal-hal yang sangat receh. Maaf nih Pak, kita ini dalam rumah tangga sering cekcok, sering ribut, sering bermasalah, mesti bukan persoalan-persoalan yang sangat ekstrim. Itu persoalan-persoalan yang
receh, yang simple. Tetapi kadang-kadang karena kita nggak mampu menyikapi jadi sesuatu yang sangat besar. Hanya gara-gara urusan milih belanja, menu makanan dan sebagainya, ya hal-hal teknis lah lebih banyak. Di rumah tangga itu memang lebih banyak hal-hal teknis nih Pak, ketimbang hal-hal yang strategis itu. Ya, maka ya bersabarlah dalam perkara-perkara semacam itu. Balik lagi Bapak Ibu sekalian kepada bagaimana peran dan tugas arsitek rumah tangga. Jadi tadi kita mengambil pelajaran dari orang lain, ya nggak harus karena ilmu yang tinggi, nggak harus karena wawasan yang luas, nggak harus karena duit yang banyak. Gimana Bapak kok bisa sukses? Nggak harus karena anaknya hafid Quran. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang yang simpel sederhana, yang diuji Allah dengan sakit, yang diuji Allah bertahun-tahun nikah nggak punya anak, yang diuji Allah punya anak banyak sekali tapi nggak ada duitnya, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam hal tadi. Di situ kita melihat bahwa ya ini masya Allah surga buat dia. Sampai kawan saya tadi mengatakan, saya besok di hadapan Allah, ya amalan yang saya paling andalkan bukan ibadah saya, bukan, tapi saya ingin bawa ini kesabaran saya selama 9 tahun sebagai bekal utama berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak. Ya. Jadi besok kita ini kan akan masuk jannah dengan cara yang berbeda-beda. Tadi saya gambarkan ada yang masuk surga karena duitnya, ada yang masuk surga karena sakitnya, ada yang masuk surga karena sabarnya jadi pak dapur pondok sampai meninggal dunia. Ya, ada yang sabarnya karena amalnya karena ngajar sampai meninggal dunia, jadi imam sampai meninggal dunia. Ini beda-beda. Ya. Dan inilah tugas yang sebenarnya bagi kita kepala rumah tangga untuk melihat kita ini kira-kira model rumah tangganya seperti apa. Ya, nggak perlu merasa iri dengan orang lain. Apa yang bagus buat mereka belum tentu bagus buat kita. Ya, nih anak muda, ya jenengan yang masih jomblo, kalau ada yang ngasih jomblo, orang tuanya nggak mampu, hidupnya biasa-biasa, bahkan kekurangan, nek dikasih mobil Alphard yang terbaru 2022 seneng atau senep kira-kira Pak? Belum tentu bahagia Pak. Dengan yang punya penghasilan gajinya 3 juta dikasih Alphard 2022 seneng apa enggak Pak? Waduh, pajaknya 25 juta setahun. Ya. Spion kanan kirinya kalau kesenggol 10 juta, ya. Belum lagi nanti bensinnya, belum servisnya. Dikasih yang enak itu belum tentu bahagia. Ada orang yang ngomong begini, wah enak tadi ya jadi antum gini-gini, mau tukeran sama saya bilang gitu loh ya. Jangan cuma tukeran duitnya, ya tukeran yang lain-lainnya juga gitu loh ya. Mikir tiap hari, ngurusi ini ngurusi itu, lompat sana lompat sini. Emangnya, ya itulah hidup itu sawang sinawang ya Pak. Ya, apa yang kita lihat orang lain kayak kata enak, tapi belum tentu kalau kita menjalani enak. Nah terus bagaimana? Lah inilah tugas kita melihat apa yang Allah karuniakan kepada kita, lalu kita maksimalkan. Disitulah kita akan bisa menikmatinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, terakhir, ya tugas kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai arsitek peradaban ini, bahwa rumah yang kita bangun ini harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara, dia terus tumbuh dan berkembang. Pasangan kita tumbuh dan berkembang, anak kita tumbuh dan berkembang. Maka setiap pemilik rumah ini harus tiap hari mengupdate, membersamai. Jenengan punya rumah bagus, 3 bulan nggak ditengok, kira-kira dalamnya jadi apa Pak? Masya Allah debunya sudah tebal, apalagi setahun 2 tahun Pak. Ya, rumah mewah, rumah megah, 2 tahun nggak dihuni, dengan masuk itu rumah hantu Pak, horor itu. Ya, sama anak istri kita nggak disapa, nggak dirawat, nggak dijaga, itu kita bisa terasa horor loh masuk rumah kita. Ya, maka harus kita upgrade kemampuan kita untuk menyelami keluarga kita, mengikuti segala tumbuh kembang mereka, tumbuh kembang fisiknya, tumbuh kembang pemikirannya, tumbuh kembang kemampuannya. Ini harus kita ikuti terus supaya kita nggak terkejut. Ya, kita jangan sampai seperti orang yang sudah lama nggak pernah
singgah ke tempat yang pernah dihuninya. Jadi kalau kami reuni itu Pak, reuni pondok ya. Saya ini kan hampir tiap pekan ke Solo, ke Ngeruki, ke Arafah tempat saya kerja ya. Jadi saya apal lah ya desa Ngeruki, gang-gangnya, sudut-sudutnya itu apal. Apalagi kalau menghafal Arafah itu ya hafal banget gitu ya. Lantai 1 isinya apa, lantai 2 isinya apa, lantai 3 isinya itu apa. Tapi teman saya yang sudah 25 tahun nggak ke Solo karena tinggalnya di Sumatera, ketika reuni itu masuk Ngeruki itu kaget sekali. Loh, kok sawahnya sudah nggak ada? Loh, kok ini lapangannya sudah hilang? Loh, ini gedung apa? Kok tinggi sekali? Loh, kaget, nyasar, ya tersesat lah begitu ya. Padahal dulu tinggal di sana 6 tahun. Iya Pak? Padahal dulu tinggal di sana 6 tahun. Kenapa bisa tersesat? Karena tidak pernah mengupgrade, tidak pernah mengikuti perkembangan. Nah, kalau saya nggak kaget, nggak bakal tersesat karena selalu mengikuti perkembangan. Apa maknanya? Ada suami yang tidak pernah mengikuti perkembangan istrinya, nggak pernah mengikuti perkembangan anaknya. Ya itu bisa kesesat itu Pak, bisa nyasar itu. Kalau nyasar nanti nggak ngerti mau berbuat apa. Seperti ketika tersesat ya menghadapi istri yang begini, nggak ngerti bagaimana jalan keluarnya. Ya kalau saya masuk ke Ngeruki, saya akan ngerti, oh lewat sini bisa, lewat sini bisa. Lah kalau kita nggak pernah mengikuti pasangan kita, Anda kaget ketika istri punya keinginan begini, Anda nggak bisa mengikuti. Suami punya keinginan begini, istri nggak bisa mengikuti karena tidak saling mengupgrade tadi. Ya, itulah yang membuat kita kemudian nggak nyaman tinggal di sana. Suami tidak nyaman bersama istri dan anak-anaknya. Ya, tapi itu masih agak mending, Pak. Masuk ke kota Solo tahun 2022 pakai peta Solo tahun 1975 itu nyasar ya, nyasar dikit Pak. Yang paling kacau itu ya kalau masuk kota Solo pakai peta Jogja, itu lebih nyasar lagi. Itu mirip seperti suami yang bilang sama istrinya begini, Umi kok beda banget sih sama pramugari yang di Lion Air itu loh ya. Dia itu senyum, ramah, rapi, cantik, gak kayak kamu. Ah ini namanya masuk peta Solo pakai masuk kota Solo pakai peta Jogja. Kalau yang pertama kan Umi kok nggak kayak dulu lagi deh. Dulu tuh beratnya 39, sekarang kok 93. Itu namanya masuk peta Solo tahun 2020, masuk kota Solo tahun 2020 pakai peta tahun 75. Yo nyasar juga Pak, gitu loh ya. Tapi apa namanya jek rodok nggak terlalu parah gitu ya. Yang parah itu yang tadi ya. Umi beda banget sama resepsionis di hotel sana itu loh ya, bersih, rapi, wangi, nggak kayak kamu ya. Itu membandingkan istri dengan orang lain. Sama anak juga nggak mau digituin Pak. Mbok kamu tuh loh kayak ini loh dan sebagainya. Anak saya pernah saya gituin, Mbok kamu yang rajin kayak gitu. Dia, aku. Dia bukan anaknya Abi, aku kan anaknya Abi. Beda lah, jangan disama-samakan. Wah ternyata dia nggak terima digituin Pak ya. Ah ini kita harus mengupgrade pertumbuhan dan perkembangan pasangan hidup kita supaya kita tidak tersesat ketika sedang bersama dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.